Sekolah jiwa, manfaat gerak, manfaat gerak dalam pengolahan kesehatan mental. Oke, selamat sore semuanya. Thank you udah join di IG Live Weekend di hari Minggu ini. Wah, Coach Dibia sudah datang nih. Oke, so before anything else, cuma mau introduce, aku Adele, halo. Dan hari ini kita akan kedatangan Coach Dibia dari Adaptive Motion, yang juga sama-sama kita berdua merupakan sama-sama alumni di APKI. Jadi banyak cerita yang kita exchange ya. Jadinya it was pretty exciting. Jadi akhirnya kita decide, you know what, let's do a show di IG Live Weekend untuk yang kali ini. So aku undang dulu Coach Dibia masuk ke sini ya. Okay. Let's wait for Coach Dibia for a moment. Oke, udah masuk. Halo Coach, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Oke Coach, hari ini topik kita nih Coach. Jadi sebenarnya kita kayak dari latar belakang kita juga sih ya, makanya ini topiknya quite exciting, yaitu olahraga untuk olah jiwa, manfaat gerak dalam pengolahan kesehatan mental. Iya. Jadi aku sih mikir kenapa angkat topik ini ya, kita juga tiap hari sering banget nih dengar orang ngomong olahraga tuh bikin happy, terus atau olahraga tuh rasanya fresh banget gitu. Tapi ada juga yang olahraga itu ceritanya untuk membuang emosi, membuang rasa marah gitu ya. Nah, ini yang pengen kita bahas lebih dalam ya Coach. Jadi ternyata tuh it also goes the other way gitu. Jadi dengan gerak sebenarnya juga bisa terapi gitu ya Coach ya. Menarik banget. Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita pengen kenalan dulu nih sama Coach Dibia nih bagi viewer Unite yang baru pernah ketemu ngelihat Coach Dibia gitu ya. Jadi Coach, aku pengen nanya dulu nih Coach. Jadi sekalian perkenalan kan. Coach Dibia itu kan depannya DRH, dokter hewan. Nah ini kenapa dari dokter hewan bisa merambah ke dunia fitness nih Coach? Kok bisa gitu Coach? Silakan memperkenalkan diri sambil menjawab pertanyaan itu. Ya, nama saya Dibia Pradipta. Mungkin kalau ngelihat gelarnya dokter hewan di depan, terus di belakangnya ada MA atau itu di bidang magister psikologi. Jadi ceritanya sih dulu kalau kenapa waktu itu bisa masuk dokter hewan, karena waktu aku pertama mau masuk kuliah juga bingung nih mau kuliah apa kayak gitu kan. Oh terus gitu ya. Kayaknya senang hewan nih. Iya, terus kayak senang hewan, terus ya udah masuk dokter hewan aja. Tapi ya lama-lama ternyata nggak cocok sama didikannya ataupun sama prakteknya karena ribet bagi saya, pusing gitu tentang dokter. Iya. Tapi akhirnya saya berhasil selesai. Sembari sambil selesai itu saya masuk kuliah di bela diri dan kayak gitu. Iya. Di situ saya masuk mulai latihan tahun 2012 itu di akhir perkuliahan atau koas saya, koas hewan. Saya jadi masuk ke klub judo di UGM. Terus di situ saya belajar tentang bela diri dan tentang fitness gitu kan. Terus setelah beberapa tahun di sana, sekitar 2-3 tahun, saya itu sembari saya masuk ke dunia magister psikologi, masuk ke magister psikologi. Jadi saya, kalau kerja jadi dokter hewan kayaknya nggak cocok nih. Gimana ya caranya
ambil magister dulu aja deh kayak gitu. Ah gitu. Kok mirip-mirip, aku juga waktu itu aduh kayak udah lulus S1 aku kayak belum mau kerja deh gitu. Kayak nyari-nyari apa dulu lah, kayak jangan kerja juga tuh. Akhirnya ketemu Coach Imel, nih ada Coach Imel. Hai Coach Imel. Iya, kecil lah. Iya iya. Terus gimana Iya Coach? kayak gitu. Heeh. Nah, terus sambil kuliah masa di psikologi, Mm. jadi setelah 2 tahun di situ, lama-lama jadi pelatih di sana. Terus akhirnya mengembangkan program latihan yang lebih sistematis, Mm. lebih mengutamakan fundamentalnya, membuat kultur yang baik di sana. Akhirnya masuk ke AKTI, sembari Ya. kuliah itu saya masuk ke AKTI tahun 2000 berapa ya? 17 apa ya? Itu saya ikut CFT waktu itu. Nah, Oh iya saya iya. lulus, terus saya makin paham nih, oh fitness itu kayak gini ya, nggak cuma serta-merta burpees, nggak serta-merta terus kalau dibela diri yang penting ngangkatnya kuat kayak gitu. Kan Iya ya, kalau di kayak fitness gitu. yang penting loadnya besar gitu ya. Atau kalau Iya, yoga yang tapi stretchnya bisa paling paling hebat gitu ya Coach ya. Ternyata nggak gitu ya Coach iya, ya. kayak gitu. Ternyata ada Heeh. ilmunya. Tapi saya belajar itu. Terus akhirnya saya implementasikan juga ngelatih fitness seperti di judo. Mm. Terus setelah saya lulus magister psikologi, karena dunia saya di psikologi banyak ketemu mahasiswa, banyak anak di judo juga. Jadi saya begitu ke Jakarta, ketemunya juga itu bahwa saya jadi pelatih presiden di situ, terutama di Jakarta. Terus kebetulan saya di waktu itu bersama Coach Jackson mendapatkan klien yang khusus. So, terus ya udah nyemplung nih. Terus saya juga jadi inget-inget kembali dulu pelajaran di magister psikologi tentang kebutuhan khusus itu apa aja ya, kayak inget-inget lagi gitu. Dan, terus makin mendalami, terus akhirnya saya kembali belajar praktis di khusus. Saya ikut sertifikasi autism fitness tahun lalu. Iya, aku lihat tuh, sempat lihat di Instagramnya Coach Diba, luar biasa. Iya. Jarang ditempuh Jadi, jalan ini kan, itu motonya adaptive motion aja, taking the road less traveled, dan itu it's really really good. Keren. iya, ya gitu. Ya akhirnya ikut autism fitness, terus akhirnya bersama Abdi saya mendirikan motion. Tujuannya untuk pertama memang untuk fitness for special needs, tapi kemudian saya juga fokusnya adalah fitness for mental health and well-being. Jadi sebenarnya untuk special needs sendiri kan memang sangat spesifik. Iya. AD, tapi sebenarnya kan kita sebagai manusia itu selalu ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang memang perlu kita penuhi, yang kadang cemas, stres, ya. Nah, gimana sih kalau saya ada itu kita bisa belajar untuk memanage cemas itu, memanage stres itu melalui belajar gerak. Itu sih yang saya lakukan. Jadi ketika sorry Coach, maaf suaranya ini deket jauh gitu. Mungkin ke speakernya bisa lebih dekat. Iya. Thank you Coach. Nah, jadi ketika saya mendirikan motion ini, tujuannya adalah selain untuk coaching saya, tapi juga sarana untuk sharing, berbagi gitu. Jadi gimana teman-teman yang mungkin DM saya atau ngobrol aja gitu, cerita tentang kok kayak aku kayak gini ya, menurut coach bagaimana. Jadi diskusi aja, mungkin belum sampai konsultasi, tapi diskusi itu menyenangkan bagi saya. Benar. Serta bisa berbagi kayak gitu. Iya, betul. Gitu tentang perjalanan saya tadi. Jadi ya karena ada dari background dari diri sendiri juga ya Coach ya. I mean, aku juga bisa relate ke situ. Jadi kenapa aku jadi coach itu karena aku punya pengalaman obesitas, dan bukan artinya oh ya kalau misalnya latihan sama saya pasti akan lose weight gitu. Enggak juga sih, cuma lebih kayak mental issues-nya yang perlu diaddress gitu, karena yang aku rasain sih waktu obesitas itu berdampaknya cukup banyak sama kondisi mental aku gitu, dan emosional aku tuh emosi aku begitu up and down, dan
ya apa dari olahraga juga aku belajar banyak, terutama sesudah masuk APKI juga aku jadi belajar lebih banyak gitu tentang apa yang udah aku alami kemarin ini gitu. Jadi kayak very interested to learn more ya coach ya. Nah, ini kita langsung masuk ke topiknya ya coach ya. Udah masuk ke Oh, topik boleh. nih. Oke, jadi kalau dari pengalamannya coach sendiri, tadi kan coach kan bilang awalnya itu kan sebenarnya adaptive motion itu untuk orang yang berkebutuhan khusus. Mungkin kita sebelum memasuki lebih dalam mungkin coach bisa bisa lebih explain deh. Maksudnya berkebutuhan khusus itu untuk semua jenis apa kayak mental anxiety, apa itu kebutuhan khusus atau kebutuhan khusus itu seperti apa? Pak ADHD kan juga nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi yang berkebutuhan khusus tuh gimana sih definisinya dulu deh coach? Kalau secara spesifik sebenarnya kebutuhan khusus kalau secara umum kita pelajari adalah yang memiliki problem-problem dari neurologis ya, neuropsikologis, autism, ADHD, demensia, dan lain-lain. Jadi yang saya temui banyak klien-klien yang seperti itu, baik itu anak-anak maupun sampai dewasa. Ya. Umumnya mereka mempunyai kesulitan-kesulitan dalam bergerak. Jadi memang secara spesifik keadaan motorik mereka sedikit terhambat gitu karena kondisi neuropsikologis mereka tidak semakin baik. Gitu. Oh gitu memang ya. butuh bantuan. Iya, jadi memang butuh bantuan untuk melatih otak mereka dengan cara melatih pergerakan mereka. Oh gitu. Kemudian tentang adaptive motion sendiri, kenapa tidak hanya untuk special needs atau kebutuhan khusus yang seperti itu yang neurodiverse, tapi juga yang neurotypical itu yang masyarakat pada umumnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita hidup di dunia ini kita akan kecemasan, anxiety, stres dan lain-lain itu berpengaruh ke well-being kita, ke mental health kita, dan sebenarnya salah satu cara yang paling efektif untuk mengontrol atau memanage itu adalah dengan olahraga. Gitu ya. Jadi kalau dari pengalamannya coach sendiri gitu, dari beberapa klien yang sudah coach handle, gimana sih dengan gerakan-gerakan yang ada di dalam programnya Coach Dibia itu bisa membantu seseorang yang sedang mengalami mental health condition seperti kecemasan atau mungkin stres gitu. Gimana tuh coach? Apa efek dari olahraga atau gerakan itu sendiri terhadap mental health-nya mereka? Kalau kita ngomongin tentang pengalaman langsung ya, pengalaman seorang klien, kalau banyak yang ngomong tentang stres itu, bahwa ada yang cerita ya, ketika sebelum saya latihan saya udah buatin program gitu, strength training misalnya, fundamental squat, push pull dan lain. Dia cerita sebelum latihan kok karena dia ada kerjaan rasanya kok stres ya, kok rasanya cemas atau worry gitu kan. Jadi kayak kok nggak nyaman gitu mau olahraga, tapi kayaknya harus dipaksain karena ini jadwal latihan. Terus yang saya sarankan adalah untuk fokus utama adalah persiapan. Jadi bagaimana kita menyiapkan keadaan diri kita secara mentally dan physically untuk berolahraga. Salah satu caranya adalah bergerak secara mindful, baik itu pemanasan ataupun yang bentuk pemanasannya stretching. Jadi benar-benar dirasakan pergerakannya itu membantu atensi kita dan fokus kita tidak ke hal-hal yang sudah lewat seperti kerjaan dan lain-lain, tapi fokus kita ke diri kita sendiri. Jadi fokus kita menuju ke pergerakannya. Oke, jadi being mindful itu sendiri, maksudnya kalau kita ngomong nih mindful, aku sempat iseng juga sih coach nanya gitu. Hey guys, tahu nggak sih artinya mindful itu apa gitu? Apa ya? Mindful itu artinya makan yang benar, olahraga yang benar, istirahat yang benar gitu. Nah, kita mungkin dari Coach Dibia deh bisa, karena kebanyakan orang bingung loh. Mindfulness itu apa gitu sih ya? gitu, nggak tahu, bingung mindfulness itu apa gitu. Jadi mungkin boleh dijelasin mindfulness itu apa sih Coach Dibia? Ya,
mungkin aku tidak punya definisi spesifiknya kayak Ya, gitu. nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. Kan kita tapi mindfulness santai. buat aku. Jadi kalau tadi dibilang mindfulness itu adalah olahraga yang benar, makan yang benar, yang terjadi adalah kita memberi nilai terhadap olahraga itu. Kita memberi nilai terhadap makanan itu. Yang terjadi adalah kita berusaha mencapai suatu kebenaran atau kesempurnaan. Sedangkan itu tidak being mindful. Yang artinya kalau bagi saya being mindful adalah being in the present. Jadi apa yang saya makan, saya tahu isinya apa, saya nikmati. Being in the present, ya. Ketika saya berolahraga, saya tahu program latihan saya mau latih saat ini apa, saya tahu berapa lama saya lakukannya, berapa rep, berapa set, itu being mindful. Tapi ketika saya mikirnya, harus mencapai deadlift 150 kilo, terus kalau nggak sampai situ berarti nggak benar, nggak mindful ya, nggak, kan nggak gitu. Jadi tidak mencari kebenaran atau mencari kesempurnaan, tapi being present dengan apa yang kita lakukan. Jadi lebih ke sensasi perasaannya pada saat itu ya, apa yang dirasakan setiap apa yang kita makan, kita benar-benar rasain gitu. Jadi kita harus take your time and appreciate our food ya, menghargai makanan kita. Wah, ini makanannya rasanya ada ini gitu ya, Coach ya. Iya. Terus jadi untuk pergerakan juga begitu ya, Coach ya. Jadi misalnya gini nih. Kita kan untuk kalau misalnya sebagai yang trainer yang kita tahu gitu, pokoknya flex your muscle, gitu misalnya. Apa hanya sekedar gitu atau apa sih sebenarnya yang perlu dirasakan oleh gerakan agar mencapai yang namanya mindfulness movement itu, Coach? Apa yang harus dirasakan adalah, kalau bagi saya adalah ngerasain badannya bergerak, ototnya kontak kalau secara fisik. Jadi mind body connection itu adalah yang ingin kita cari atau kita rasakan dalam berolahraga, dalam bergerak. Contohnya misalnya kayak tadi mindset curl, kalau misalnya kita mindlessly olahraga, yang terjadi adalah ya kita mungkin pumping kayak gini. Yang ada itu bukannya itu tidak efektif atau tidak baik, tapi adalah berarti otot-ototnya tidak bekerja maksimal karena yang bergerak adalah tubuhnya. Sayang waktunya gitu lah ya, Coach ya, sayang ya. Sayang waktunya. Jadi, being mindful is being present sama gerakannya. Sesimpel gerakan bicep curl juga adalah being fokus ke mind body. Ya, yang mungkin gerakannya seperti kalau misalnya yoga atau flow atau berlari seperti itu, kita being fokus pertama mungkin dari breath-nya, dari posisi badannya, kakinya, tangannya, pergerakan sendi-sendinya kayak lunging, dan lain-lain itu dirasain. Jadi kalau bisa dibilang gini ya, Coach, singkatnya itu it's not about gimana caranya kita, how we connect to bukan maksudnya how we can do the movement, gimana caranya saya bisa melakukan gerakan itu, tapi kayaknya lebih bagaimana gerakan itu bisa berdampak sama saya gitu ya, di senternya tuh adalah kita. Jadi kita nggak boleh approach gerakan kita yang maksa gitu, tapi gimana gerakan-gerakan tersebut bisa bekerja untuk saya gitu ya, Coach ya, kurang lebihnya ya kalau misalnya aku dengar dari penjelasannya Coach Dibia gitu. Iya, oke. Menarik. Nah, harapannya tuh apa sih, Coach? Maksudnya dengan being mindful gitu ya. Itu harapannya sebenarnya kemana gitu? Apa mungkin dia akan mempunyai mental yang lebih stabil, atau mungkin secara sosial dia bisa connect dengan orang lebih baik? Apa gitu keuntungannya dengan kita mampu bisa bergerak secara mindful ini gitu, Coach? Kalau bagi saya dan saya latih adalah, boleh tambahin pengalaman sendiri loh, Coach. Oke. Silakan. Ya, kadang-kadang saya lupa untuk cerita pengalaman. Nah, jadi kalau dari yang saya latih mungkin dengan klien-klien saya adalah
secara fisik adalah menyadari pergerakan badannya sendiri. Jadi misalnya simple kayak barbell row, perubahan di struktur penarikan aja sudah berubah posisi otot yang bekerja ataupun sendi-sendi yang bekerja. Dan itu yang saya jelaskan. Saya bisa menjelaskan ke klien saya misalnya, posisi kamu kurang benar, kurang efisien, sehingga yang terjadi adalah tightness, supaya lebih baik diperbaiki formnya. Contoh lain secara fisik adalah dia bisa sadar tentang, kalau di adaptive motion itu attention, balance, coordination. Attention, balance, coordination. Ya. Jadi ada yang cerita ke saya, kok saya kalau berdiri di satu kaki rasanya nggak seimbang ya. Jadi itu bisa, masalahnya bisa macam-macam, bisa stability-nya, bisa juga main body connection-nya. Jadi kita fokus ke itu dulu. Jadi mungkin memang secara program saya buat yang strength training, squat, deadlift, dan lain-lain, tapi di tengah-tengah juga saya selipkan bahwa ada single leg balance training, karena dia kesulitan dalam mempertahankan misalnya single leg hinging, plunging, kayak gitu-gitu punya kesulitan. Jadi kita fokus ke situ, terus dia ngerasain gimana kaki napak, saya instruksikan itu posisi kaki seperti apa, rasain otot dan sendi yang bekerja seperti apa, kayak gitu. Itu secara fisik. Dan itu dia mindful kan, dia sadar akan gerakan dia sendiri. Awareness ya. Iya, saya body hanya awareness aja. Iya. Nah, kedua secara psikologi adalah efeknya being mindful dan berolahraga bergerak itu adalah untuk mental health. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam tentang mental health ya. Boleh coach. Ini menarik banget, soalnya erat banget ya kaitannya ya antara fitness dan mental health ini. Jadi tujuan kita berolahraga itu kan memang untuk sehat secara fisik ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita berolahraga itu juga mungkin nanti bisa kita bahas tentang hormon-hormon yang bisa berpengaruh positif pada kita, hormon senang, hormon bahagia kayak gitu, dan juga kita menjadi lebih sadar tentang keadaan kita, tentang nafas kita dan lain-lain. Karena kita tidak hanya mindful di berolahraga, tapi being mindful di keadaan fisik dan emosi kita secara saat ini. Nah sekarang, tapi sebelum kita bahas tentang mental health nih coach, tadi menarik juga karena ada bilang berhubungan dengan hormon ya, endorfin lah ya biasanya yang kita omongin gitu ketika kita berolahraga, itu rilis endorfin dan orang jadi happy dan efek secara mental kita. Nah sekarang aku pengen tanya nih sama pendapatnya coach Dibia. Kalau misalnya ketemu klien yang bilang saya berolahraga itu untuk pelampiasan emosi. Pandangannya coach Dibia tuh apa sih tentang itu? Jadi gini, ada penelitian tentang emosi bahwa ketika kita sadar dengan emosi yang keluar itu sebenarnya baik. Ketika kita berolahraga terus sampai menangis atau berkandang rasa kayak lega, itu baik sebenarnya. Jadi kita merilis emosi yang ada di dalam kita selalu. Tapi asal jangan mencederai diri sendiri ya coach ya. Takut terlalu semangat. Kita harus bisa membedakan antara yang bisa mencederai diri itu. Jadi cedera itu biasanya karena apa sih? Overtraining. Nah, kenapa bisa terjadi overtraining? Yang terjadi adalah emosi itu menutupi kesadaran atau consciousness kita terhadap olahraga itu sendiri, being mindful-nya. Yang terjadi adalah kita berolahraga secara unconscious. Contohnya, kita ngelakuin squat dengan 100 kali gitu. Iya. Push aja, push kayak gitu. Karena udah shutdown emosinya, shutdown pikirannya, yang penting dorong terus aja karena kita rasa harus dorong secara emosional. Jadi
yang muncul, yang bekerja adalah unconsciousness sebenarnya, bukan consciousness atau kesadaran. Ketika yang bekerja unconsciousness, yang terjadi adalah adrenalinnya, No, rasa. adrenalin itu Kalau bisa bikin bius ya, Coach ya. Jadi ngilangin rasa sakit tuh iya, yang menurut IG Talk minggu lalu kata dokter kedokteran olahraga, ya benar. adrenalin kayak kayak ini, apa tuh namanya? Morfin. Jadi nggak berasa sakit Yes, ketika kita melakukannya ya, yes, Coach. Heeh. yes. Jadi uh, ada barusan minggu lalu ini ada podcast yang menarik tentang adrenalin cara otak bekerja dalam posisi itu di podcast di luar bersama Andrew Huberman. Tugas adrenalin adalah untuk merangsang tubuh kita untuk bergerak. Mm. Karena tugas adrenalin itu adalah fight or flight. Jadi kita merasa meningkatkan denyut jantung kita, merasa cemas dan lain-lain untuk kita bergerak atau berlari atau menyerang. Oh, oke. Kalau saya di dunia psikologi itu kayak manusia purba zaman dulu kalau ketemu beruang, ya antara berantem ngelawan beruangnya atau dia lari. Iya, Nah, iya, itu iya. didorong oleh adrenalin supaya keluar tenaganya. Oke, Gitu. oke. Nah, yang sulit bagi kita adalah memanage itu ketika saat ini karena sudah tidak ada ancaman seperti itu, tapi ancaman-ancamannya berupa stres sehari-hari. Nah, adrenalin itu yang kita inginkan adalah memanage adrenalin itu ketika berolahraga secara sadar. Kalau kita tidak sadar, ada adalah adrenalin yang meningkat, rasa stres meningkat, kita berolahraga tanpa berpikir. Dan pernah ngalamin saya, Coach, itu pernah ngalamin saya. Jadi cedera. Yang terjadi adalah jadinya cedera. Benar. Ya udah push terus saja. Nah, kita tidak conscious terhadap apa yang Iya, iya, I feel that. Iya, pernah. Nah, jadi ya itu tentang consciousness dan non-consciousness itu sebenarnya bahwa consciousness itu adalah being mindful. Jadi kita bisa memanage itu dari program latihan yang kita buat, misalnya yang kita ukur sebelumnya, jadi ketika udah sampai di situ, kita nggak perlu dorong lagi. Buat apa? Gitu. Karena kita udah sampai ke tujuan kita. Iya. Jika misalnya kita ngerasa capek, terus rasa belum tercapai misalnya, ya tidak ada salahnya untuk berhenti. Karena ya tubuh kita ini secara memberi sinyal nih, autoregulasi tubuh kita memberi sinyal pada kita untuk, oh kamu ini udah capek, mungkin kamu harus istirahat. Tidak mendorong seperti biasanya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tubuh itu udah kasih tahu, cuman kadang-kadang kalau kita secara nggak sadar, tidak sadar memperhatikan sinyal-sinyal itu yang ada ya diteruskan dan bisa cedera. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau maksudnya gimana gitu loh, kita bisa tahu. Oke, aku ngelakuin ini nih karena saya marah gitu. Jadi kalau udah dalam tahap ini gitu, Coach, Kak, ini kita udah ngomongin mental health nih. Nah, ini jadinya baiknya gimana? Apa diterusin aja seperti itu sampai akhirnya menstabilkan diri dengan mengeluarkan emosi dengan berolahraga, atau kapan kita harus mulai I need to seek help, atau gimana tuh, Coach, menurut Coach Tibia? Kalau misalnya ada orang yang memang seperti ini gitu. Ya. Kembali ke tolak ukurnya adalah ke kita being conscious and mindful and aware of ourselves. Ketika kita sudah mulai tanda-tandanya sudah kesulitan, kita pengen cedera. Contohnya bingung ngadepinnya gimana. Tidak ada salahnya untuk ke profesional, itu psikolog dan lain-lain. Terutama masalahnya mental health. Tidak perlu orang itu sebagai seseorang yang kebutuhan khusus, kecemasan dan lain-lain, stres itu wajar banget, dan banyak profesional di luar sana seperti psikolog yang mempunyai tools atau bisa obat-obatan yang memang obat seperti terapi dan telepon masuk tiba-tiba. sorry.
terapi dan lain-lain yang bisa membantu kita. Gitu. Jadi bagi saya, menurut saya tidak ada salahnya dan sangat baik sebenarnya untuk jika memang kesulitan dalam memanage diri, emosi dan lain-lain itu ke psikolog. Gitu. Malah bagi saya itu adalah suatu kemudahan menurut saya, karena kalau zaman dulu mungkin bingung psikolog gimana ya, psikolog bagus ya kayak gimana gitu. Nah, zaman sekarang kan masih banyak stigmanya sih ya, Coach. Masih banyak stigmanya. Kalau sekarang sebenarnya kayak kamu lagi sakit aja. Kalau misalnya kamu lagi flu, misalnya kamu ke dokter. Kalau kamu lagi stres, emosi, dan itu misalnya sudah berminggu-minggu kamu nggak bisa ngadepinnya, ya mungkin perlu ke psikolog. Gitu. Jadi tidak masalah. Itu kalau tentang mental health, terutama tentang terapinya ya. Gitu. Kalau dari segi olahraganya ya berarti being mindful. Iya. Which is being mindful ke fisiknya dalam arti kamu seberapa siap kamu ngadapin olahraga kamu yang sudah kamu buat, dan juga segi mentalnya bahwa kamu punya mental capacity untuk melakukan olahraga itu seberapa jauh. Dan keep in mind ketika olahraga juga di rest sessionnya itu being mindful of yourself itu juga penting, karena ketika rest tidak hanya untuk capek terus 1 menit terus aduh 1 menit terus olahraga lagi nggak iya. Gitu. Being rest terus evaluate tadi kayak gini nafasnya dulu dikit aja sedikit rasain rasanya terus kalau sekarang udah siap kita olahraga. Iya, jadi sebenarnya 1 menit itu bukan sebagai patokan. Oke, 1 menit gerak lagi gitu. Karena takutnya nanti badannya takut badannya keburu dingin katanya gitu kan ya, Coach ya. Nggak secepat itu ya, Coach ya, intinya ya. Jadi tapi itu juga menarik loh, karena sebelum aku tahu kalau ternyata restnya itu sebenarnya lebih menunggu ke momen dimana kita tuh oke, aku siap gitu. Tadi awalnya juga aku pikir oke, 1 menit terus dijalan lagi gitu. Apalagi kita sebagai ini kita ngomong sebagai sesama coach ya, Coach Dibia. Kadang kan kita juga ngerasa kayak aduh nanti kalau misalnya kita kelamaan rest nanti kliennya berpikiran seperti gimana gitu. Tapi aku sih sekarang pribadi aku udah mulai jelasin klien gini. Udah belum nih restnya gitu, terus bilang ya terserah, udah merasa udah siap belum, kalau misalnya udah ayo kita jalanin lagi gitu. Kalau enggak ya susah juga ya, Coach, maksudnya awareness ke badannya itu juga jadi off gitu, karena ya lagi capek, masih capek disuruh ngegas lagi gitu, apalagi kalau udah soal balancing ya, Coach, kalau menurut aku sih. Kalau saya di adaptive motion atau dari cara saya melatih, awareness itu mungkin bisa ada beberapa tolak ukur yang bisa dilihat. Contohnya bukan hanya kayak udah siap, ini udah mulai lagi atau belum, udah siap belum, kita bisa tanya gitu. Tapi kita bisa spesifik melihat atau menanyakan ke dia ketika kamu sudah nafasnya sudah normal dan kamu sudah bisa ngomong dengan lancar, saat kamu bisa melanjutkan set berikutnya. Contohnya gitu. Karena ketika kamu masih targetnya 1 menit restnya atau 1,5 menit, tapi ketika kamu dalam 1,5 menit itu masih lanjut ya, kayak gitu ya tentunya itu belum rest. Jadi sebenarnya kita tuh setengah kalau misalnya lagi kita sengaja ajak ngobrol gitu, sebenarnya itu kita lagi ngelakuin tes ya, Coach ya. Ini kasih bocoran sedikit nih ya. Jadi kalau kita ajak ngobrol itu sebenarnya ngetes, oke, dia udah kuat belum? Kalau belum kuat tunggu dulu gitu. Kita ajak ngobrol dulu sampai udah napasnya normal, oke yuk mulai lagi gitu. Karena aku juga pribadi aku kurang time nggak suka timing sih, maksudnya restnya oke 1 menit, kecuali kalau dalam bentuk kelas ya, kalau bentuk kelas kan kita memang harus ngajar full body workout, pokoknya harus itu gitu. Tapi kalau misalnya personal training kan kita lebih lihat kondisi orang ya, Coach, kayak gimana. Jadi sebenarnya dengan kita ajak ngobrol kita bukan buang-buang waktu sih, tapi sebenarnya menunggu apakah udah siap atau belum gitu.
masuk. Waduh, oke. Kok sibuk banget rasanya? Sibuk banget rasanya sampai diteleponin melulu dari tadi. Oke. Jadi apa namanya tadi kita tuh kan aku juga mulai lost in the train of thought ya. Tadi kita sampai mana itu coach ngomongnya? Oh iya, tentang mental. rest. Tentang rest. Ya 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 ya. Oke oke. Oh ya coach, aku pengen tanya sesuatu nih. Kadang itu kan ada orang yang memang gak suka gerakan tertentu, bukan cabang olahraga tertentu ya. Kalau cabang olahraga, kalau misalnya cabang workout atau exercise tertentu kan kita bisa pilih-pilih gitu. Tapi kalau misalnya nih aku pengen tanya juga, ketemu orang yang emang aduh gue nggak suka ngelakuin gerakan itu, misalnya tadi single leg stance gitu, aduh gue nggak bisa deh balance kayak gini, I don't like it karena because I cannot do it so I don't like it gitu. Nah menurut Coach Dibia itu bagaimana tuh cara overcome ketidaksukaannya itu, dan sebenarnya bermanfaat, maksudnya is it okay to skip that kalau emang nggak suka balancing, udah deh aku nggak usah balancing aja gitu. Ayo kita diskusi di sini. Kalau tentang hal itu ya, jadi pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa seberapa penting atau seberapa penting olahraga tersebut atau gerakan tersebut bagi klien. Jadi jika emang itu sesuatu yang sangat esensial tapi dia nggak suka, tentu kita harus mencari cara supaya dia melakukan gerakan tersebut. Iya, iya betul. Kalau enggak ya tentu kita bisa skip contohnya gitu. Terus kalau tentang single leg balance contohnya ya, saya menganalogikannya pakai yang saya lakukan ketika melatih anak-anak atau melatih bela diri. Pertama kita selain mencari alternatif olahraga lain yang mungkin mirip, contoh lain adalah kita bisa menggunakan gerakan itu sebagai reward atau menggunakan gerakan lain sebagai reward ataupun sesuatu yang disuka sebagai reward. Oke. Contohnya kalau misalnya ngadepin anak-anak ya itu bisa mainan, bisa rest time, bisa minum dan lain-lain. Kalau sama yang dewasa misalnya klien saya misalnya ada yang suka squat tapi nggak suka single leg balance. Oke, kita single leg balance dulu ya, baru habis itu kamu boleh ngelakuin squat karena dia squat. Jadi kayak gitu, jadi dari ada take and give-nya kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan komunikasi seperti itu untuk mendorong dia melakukan hal yang dia kurang suka kayak gitu dengan mengiming-imingi dengan hal yang dia suka. Iya. Jadi cara kedua adalah dengan cara mendidik mereka. Jadi education ya. Pahami cara beritahu kenapa itu penting. Kalau kamu nggak bisa melakukan ini karena kamu kayak gini, sendiri kayak gini, mungkin pikiran atau main body connection-nya kurang dan jadi kamu bakal punya kesulitan di beberapa hal lain. Misalnya kamu bisa single leg balance, berarti kamu mungkin gampang tersandung, kamu mungkin gampang jatuh. Itu terjadi kan. Supaya itu tidak terjadi, kita harus latihan ini. Dan latihannya juga bisa dibuat fun. Jadi make it a game instead of just doing like stars atau north south kayak gitu dengan balance. Dibuat game sambil lempar tangkap lah atau dengan menyentuh sesuatu di belakang, bisa nggak sentuh kayak and make it a challenge, make it a game supaya lebih menyenangkan bagi mereka. Itu sih bakal saran saya. Gitu ya, make it a game, cuma tetap kita harus liatin juga formnya, takutnya keseruan main game coach nanti. Bahaya juga. Karena terlalu seru gitu, apalagi kalau misalnya lagi kelas kita bikin competition ya coach ya. Wah itu pernah ngalamin juga soalnya, bikin game gitu kan. Jadi kayak mau menang-menangan, akhirnya wah udah formnya out the window semua. Jadi kita slow down everyone. Karena kan kompetitif gitu coach, jadi ya wajar lah ya kenapa bisa seperti itu gitu. Tapi yang boleh digarisbawahi di sini adalah ada beberapa gerakan yang memang kita nggak bisa substitusi ya coach ya. Jadi memang harus perlu dilatih. Misalnya kayak
balancing gitu. Ya mungkin bukan single leg stance, maybe mungkin tangannya yang diangkat satu, makanya tetap nggak bisa seimbang. Coba ada ceritanya kenapa kita perlu balancing atau ada ceritanya kenapa kita harus ngelakuin gerakan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya bingung, kalau misalnya kita sebagai coach sih, misalnya kalau misalnya kliennya nanya kenapa sih mesti latihan kayak begini, nah ya paling kita bisa kasih tahu gini loh kenapa kamu mesti latihan ini gitu. Iya. Kalau kliennya mau menerima, tapi biasanya Ya, pada mau kok, pada baik-baik ya coach ya. siapa tahu kan. Iya. Gitu gitu iya, karena aku juga tertariknya sama ini loh, konsepnya adaptive motion, itu tadi yang tadi coach Libya sempat ngomong adalah attention, balance, coordination. Ya, Kenapa? Why? ya. Jadi attention balance coordination itu saya ambil dari penelitian dan bukunya Sally Goddard. Dia seorang psikologis, psikologis yang bergerak di bidang terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus terutama. Yang dia pelajari dan dia tulis di bukunya itu adalah kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kemampuan kognitif itu adalah belajar itu tidak terpisah dengan kemampuan dia untuk bergerak, motor learning. Jadi cognition sama motor learning itu sebenarnya jadi satuan. Dan aspeknya atau hal-hal apa aja yang ada di dalamnya itu bisa dipecah jadi bisa disederhanakan, dipecah jadi 3 itu: attention, balance, coordination. Jadi ketika saya bergerak atau ketika saya minta klien saya untuk berolahraga, saya ingin memastikan dia fokus atau atentif terhadap gerakan-gerakan. Oke, terhadap gerakannya. Contoh pada anak kebutuhan khusus misalnya, ketika dia suruh jalan dengan tangan di atas pakai handuk atau pakai band gitu, dia mungkin jadi gini, kayak gitu, karena dia tidak atentif. Oke. Kalau yang saya inginkan adalah dia tetap kayak gini terus di atas. Jadi saya harus melatih dia untuk tetap fokus tangannya di atas. Gitu. Itu adalah melatih atensi mereka. Kedua, koordinasi. Gerakan yang sama, bahkan mungkin bukan autism, mungkin hanya dispraksia atau kesulitan dalam motor kontrol. Mereka posisi tangannya seperti ini, kayak gitu, tidak lurus. Karena mereka kurang paham aja bahwa perbedaan tangan segini sama ke atas. Kayak gitu. Iya. Jadi itu bisa di cueing, tangannya lurus lagi atau disentuh supaya tangannya lebih lurus lagi. Itu coordination. Balance-nya itu berarti dalam sisi kemampuan dia mempertahankan tubuhnya dalam berbagai macam gerakan atau mempertahankan tubuhnya supaya stabil di dalam posisi yang seperti statis di planking, crawling dan lain-lain. Itu apakah dia stabil dan juga dalam berjalan. Jadi ketiga aspek itu saling berhubungan untuk melatih motor learning dan cognitive learning. Dan itu juga yang kalau kita lebih dalam lagi meluas, itu ada yang namanya teori sensori integrasi kalau di dunia psikologi. Sensori integrasi itu adalah gimana kita mau menggunakan kemampuan sensori kita, kelihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan propriosepsi, yaitu kemampuan indeksi kita terhadap ruang gerak dan gerakan badan kita gitu, dan kemampuan balance atau kesundulan kita dan telinga kita itu berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk hidup sehari-hari dan belajar. Jadi kalau di sekolah-sekolah yang menggunakan metode sensori integrasi ini, paham dengan sensori integrasi ini, ketika anaknya mulai resah atau mulai goyang-goyang, tidak bisa fokus belajar, mulai slumping dan lain-lain. Oh, ibu-ibu tolong dengarkan yang e-learning nih. Yang e-learning. Iya. Tolong didengarkan, ini penting sekali. Saya langsung attentive. Oke, gimana coach? yang ada bukannya anaknya dihukum atau ditegur dengan keras untuk badannya tegak, belajar lagi kayak gitu. Iya. Nggak bisa gitu. Apalagi kemampuan atensi anak itu terbatas karena usianya masih kecil, jadi kemampuan atensi itu terbatas. Yang bisa dilakukan adalah untuk merangsang sensori-sensorinya itu, karena kalau di sensori itu ada pyramid of learning, kalau kita
dasar dari kemampuan kognitif, kemampuan belajar dan sehari-hari itu adalah kemampuan sensori kita. Jadi kemampuan kita untuk menerima dan mengatur, memanage apa yang kita terima melalui sensori kita. Jadi penglihatan kita, apa yang kita dengar dan lain-lain. Makanya kalau misalnya yang di sini dituduh berkebutuhan seperti saya yang ADHD itu mempunyai kesulitan dalam belajar ataupun secara adaptif bekerja begitu karena kemampuan sensori saya sedikit terganggu atau memang agak besar terganggunya. Jadi contoh misalnya lagi kayak gini nih, kadang-kadang saya dengar sesuatu di luar terus kepecah fokus saya ke arah suara itu atau apa yang saya lihat dan lain-lain karena saya sangat sensitif terhadap hal-hal itu. Tapi dengan saya menyadari itu, being aware dan being mindful tentang hal itu, saya jadi paham, oh saya terpecah nih keadaan. Saya bisa fokus lagi, fokus ke gerakan saya, ke nafas saya untuk fokus lagi ke pembicaraan ini. Jadi itu tentang attention, balance, coordination, dan sensory system. Oh gitu ya, gitu ya. Oke. Wah, ini berarti kiat-kiatnya apa nih, Coach? Bantu di-sharing dong, Coach, buat ngajarin anak di rumah. Karena anakku yang gede kan masih umur 6 tahun, yang kecil masih 4 tahun gitu ya. Nah, ini menarik banget gitu karena dari tentang masalah attention dan dari cognitive function otak gitu, kita ternyata tuh nggak bisa kayak belajar mata kemana gitu, nggak bisa kayak gitu ya, Coach ya. Wah, tuh dia tuh. Aku sering kayak gitu. Hei, kamu jangan dong. Lihat misnya. Jadi yang benarnya gimana dong, Coach, jadinya? Maksudnya boleh nih berbagi edukasi. Ini penting banget ternyata. Jadi gimana tuh caranya? Kalau tentang yang benarnya, saran saya bisa tanyakan lebih spesifik ke psikolog atau psikolog. I see. Iya. Kalau tentang atensi, balance, coordination, dan fokus dia dalam belajar, mungkin bisa dilihat kayak gitu. Kemampuan atensi anak itu yang dari saya belajar dari teman-teman saya psikolog itu sekitar 3 kali usianya. Jadi misalnya usianya 10 tahun, kemampuan dia atensi untuk belajar fokus itu kira-kira 30 menit per hari. Oke. Wah, sebentar banget ya. Oke. Iya, secara kognitif harus fokus terus ya. Baik belajar maupun berolahraga. Jadi misalnya olahraganya itu mentally taxing, kayak gitu, nggak fun tapi mentally taxing, dia bakal kesulitan untuk fokus selama lebih dari 30 menit. Oke. Hal seperti ini hanya berlaku untuk anak-anak atau mungkin bisa berlaku juga untuk orang dewasa? Karena ya aku nggak tahu ya, karena mungkin orang kan udah misalnya capek banget bekerja gitu, capek banget. Nah, itu kadang juga bisa mempengaruhi performa ketika latihan gitu ya. Kelihatan, nah ini kok kayaknya nih orangnya kok capek banget gitu. Kayak nggak bisa connect gitu. No, gerakannya formnya salah. Jadi gini. Itu apa ada efek juga karena itu, Coach? Karena burn out gitu otaknya. Itu benar. Burn out otaknya itu benar. Kalau anak-anak mungkin bisa dilihat dari ukuran waktunya ya. Iya. Dan cara strategi untuk menghadapinya sebenarnya sama. Which is rest and being aware, being engaging the sensory melalui bermain dan lain-lain. Jadi itu bisa kalau buat orang dewasa misalnya musik, joget-joget dikit misalnya, relax, minum dan lain-lain. Itu bisa membantu stretching kayak gitu. Karena kita bergerak secara progresif, kan ini progresif itu kita bergerak. Kalau sama anak-anak ya mungkin dikasih games yang lebih engaging dari si sensorinya ya, yang suaranya, yang mereka, sehingga bikin 5 menit, 10 menit, terus mereka bisa lakukan lagi hal yang mereka bisa lihat dan kayak gitu. Oh gitu. Oke. Ya kalau misalnya anak-anak memang mungkin perlu atensinya lebih ke psikolog anak gitu ya. Nah ini untuk yang orang dewasa pentingnya itu jadi kadang kita suka melenceng nih, mungkin orang punya body goal sekali ya, Coach ya gitu. Jadi kayaknya menghantam olahraga, pokoknya saya harus olahraga sekian jam gitu. Jadi dan gimana sih belum tentu olahraga yang dikerjakan itu menyenangkan buat dia, apalagi juga udah
burn out di kantor, udah capek gitu, atau mungkin udah capek ngurusin anak, udah stres gitu. Jadi sebenarnya penting juga gitu ya, apa coach, untuk apa adaptasi dulu, kayak oke, sekarang saya lebih perlunya ke sini deh gitu. Jadi penting untuk orang dewasa untuk mengetahui apa sih sebenarnya olahraga atau gerak seperti apa yang eh, bisa dikatakan apa sih, merilis stresnya dulu gitu ya coach ya. Jadi biar bisa aware sama badannya sendiri ya, kurang lebih coach Tibia ya. Ya, menarik tuh. Karena kan mikirnya kayak, oh saya mau target kurus berapa kilo gitu, jadi harus berapa jam di gym. Itu biasanya coach teknik balas dendam sama dirinya yang dulu, ceritanya gitu. Curcol. Soalnya dulu aku punya pendapat seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya aku udah capek banget, dan aku nggak apa, belum kurang paham nih sebenarnya tentang mindfulness. Gimana dengan bergerak itu sebenarnya kita bisa connect dengan diri sendiri, dan gimana sebenarnya ngedengerin badan kita tuh seperti apa. Itu sih takes time ya coach ya gitu. Nah, apa mungkin dengan apa biar kita bisa mindful gitu. Apakah ini salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa jadi lebih mindful untuk keseluruhan hidup kita, coach? Dari dengan bergerak yang benar gitu. Apa mungkin ada teknik lainnya gitu mungkin, coach? Secara teknis banyak banget yang bisa dilakukan. Kalau saya pribadi sukanya dengan bergerak di olahraga seperti stretching. Tentunya yang ketika kita bergerak secara mindful, berolahraga secara mindful, itu melatih kemampuan otak kita, neuroplasticity kita untuk memfokuskan diri ke diri kita sendiri. Jadi tidak hanya akan fokusnya cuma di olahraga, tapi bahwa kita fokus ketika olahraga itu bisa terbawa ke fokus ke kerja, habit ya. Nah iya, jadi habit begitu. Jadi karena sudah terbentuk bahwa ketika kita mindful ke diri kita untuk satu aspek, satu olahraga, tapi di sisi lain itu juga mindful ke hal-hal. Oke. Jadi dengan habit kita ini juga bisa mengontrol, bisa dibilang mengatur pengeluaran hormon yang tidak semestinya ya, coach. Boleh ngomong gitu nggak? Jadi kan kita kalau misalnya lagi adrenalinnya berjalan gitu, kita udah nggak mikir lagi kan, coach. Jadi mungkin dengan being mindful sebenarnya juga bisa mengatur hormon kita sendiri ya. Iya nggak sih, coach? Nggak tahu sih. Maksudnya itu aku tanya coach dulu yang lebih dalam lah pengetahuannya gitu. Menarik soalnya nih. Iya, sebenarnya benar. Jadi kayak tentang bahwa kembali ke kalau tentang ngomongin lain, fungsi utamanya itu untuk merangsang kita untuk bergerak secara unconscious gitu. Terus kita secara conscious being mindful untuk mendorong atau menekan adrenalin itu supaya tidak terlalu berlebihan dengan hormon-hormon lain seperti serotonin, endorfin, dopamin dan lain-lain. Sehingga yang ada yang muncul adalah conscious atau kesadaran atau awareness tentang apa yang kita lakukan. Jadi tidak terlalu stres, tapi hanya cukup mendorong adrenalinnya untuk kita bergerak. Oke, ini sungguh menarik. Karena sebenarnya kita tuh kalau bisa kita bilang kita stres, itu sebenarnya karena kita sendiri nggak mampu mengontrol badan kita ya. Kita nggak mampu mengontrol itu. Jadi dengan mindful ini dan dengan gerakan-gerakan tertentu ini, kita bisa dibilang kayak we are taking control of our own body, nothing else gitu. Dan kita nggak didorong oleh apapun, hanya mendengarkan diri sendiri. Oke, kamu masih mampu bergerak nggak? Oke, kalau gerak kayak gini kira-kira aku bisa nggak gitu ya, coach ya. Jadi it's taking over our own body. Keren tuh. Ya. Baru konsep yang baru aku grasp. Oh iya ya, lebih kayak taking control of your own body. Soalnya kan kita mikir adrenalin gimana dikontrol. Tapi kalau misalnya kita being aware, kita harus tahu batasnya sampai gimana ya. Berarti kita bisa take control of our hormones ya, coach? Iya, dengan cara being mindful. Iya. Tubuh kita. Wow. Oke. Well, ini tinggal 5 menit lagi nih, Coach Divya. Sebelum kita dimatiin oleh Instagram, ada nggak tambahan-tambahan tertentu yang pengen ditambahin deh sama Coach Divya? Aku kasih waktu dan ruangannya untuk
coach? Oke. Eh, yang ada satu hal lagi yang mungkin perlu kita sadari juga dengan olahraga adalah aspek kemampuan atau kapabilitas kita. Jadi dalam kita berolahraga kita punya tujuan atau kesadaran tertentu tentang apa yang kita capai, tidak hanya mindlessly berolahraga. Makanya kalau saya tulis di adaptive motion itu adalah empowerment gitu. Dan fokus utama saya adalah empowerment. Karena rasa pencapaian itu penting untuk membangun kepercayaan diri kita, kebahagiaan kita, diri kita sendiri. Nah, dengan being mindful terhadap apa yang kita lakukan, kita jadi sadar dan empowered dengan apa yang kita lakukan. Dan itu bisa apa saja kalau itu bisa dalam hal lari, itu bisa hal dalam misalnya yoga, ataupun weightlifting seperti CrossFit. Kita kan merasa, wah, sudah bisa personal record sekian. Itu adalah sense of empowerment yang kita capai. Oh, bisa keropok contohnya. Itu adalah sense of empowerment yang kita capai dan kita banggakan dan kita senangi dengan apa yang kita capai. Jadi penting untuk kita menghargai apa yang kita capai ketika kita berolahraga. Celebrate your progress ya. Iya, betul coach. Kalau nggak habis-habis kalau misalnya, apalagi kalau udah punya target, saya harus bisa 10 pull up gitu misalnya, tapi nggak tercapai-capai. Kalau tujuannya di sana terus, ya nanti kita akan takutnya merasa kecewa aja gitu, kok nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal mungkin misalnya nih baru bisa pull up-nya 3, tapi ternyata untuk misalnya rowingnya udah makin naik gitu karena kita udah biasa pull up gitu. Mungkin dari situnya yang bisa dilihat. Jadi jangan dilihat dari target akhirnya doang gitu ya coach ya. Celebrate every progress. Ya, saya setuju sekali coach. Ada lagi coach yang mau ditambahin sebelum kita akhiri sesi IG live ini? Ya paling makasih untuk kesempatannya. Terus nanti kalau ada apa-apa silahkan follow dan cek Instagram Adaptive Motion. Itu di situ nanti saya akan share lebih banyak tentang edukasi tentang mental health, physical health, dan juga fitness for special needs. Nanti juga ada mungkin ada workshop yang bersama Aki untuk fitness for special needs dan edukasi lain. Itu aja. Iya, oke. Thank you ya Coach Divya udah bersedia diundang di Unite. Ini jangan bosan ya Coach ya. Karena nanti bisa lagi. Amin, karena kita dari Unite juga pengen address sebenarnya fitness itu kaitan dengan mental health itu erat sekali gitu loh. Jadi nggak cuma gerak ya, asal gerak aja gitu. Aku juga personally merasa dari olahraga ini, apalagi semenjak PSBB, aku malah jadi kayak merasa olahraga tuh aku sesuaikan dengan diriku sendiri. Karena kan biasanya kelas gitu ya. Tapi dengan ini PSBB benar-benar semuanya itu sendiri, training program atur sendiri, pokoknya semua atur sendiri. Ya itu, jadi lebih aware gitu. Oh, saya badannya udah capek nih gitu. Lebih aware gitu ya coach ya. Kita jadi di Unite dan aku secara pribadi juga pengen mengedepankan itu. Jadi jangan ngegenjot end result-nya aja gitu sih. Thank you Coach Divya udah iya, nanti kapan-kapan sini jangan bosan-bosan lagi coach. Nanti kalau diundang lagi Coach ya. Oke. Thank you Coach Divya. Thank you semua udah join di acara IG Live Weekend kali ini. Thank you. Bye-bye Coach.